Bayangkan memiliki kekuatan begitu besar yang bisa mengancam seluruh dunia, kekuatan begitu menakutkan yang bisa menundukkannya sesuai kehendakmu. Sudahkah kau membayangkannya? Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu malam yang sunyi, ada seorang pemuda yang bekerja di perpustakaan. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Saat rekan-rekannya bersiap untuk pulang, mereka berkata, "Ayo kita pulang bersama." Tapi dengan senyum lembut, dia menjawab, "Tidak apa-apa. Aku akan tinggal sedikit lebih lama. Lagi pula tidak ada yang menungguku di rumah." Dia duduk sendirian, berbicara pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengemasi barang-barangnya dan berangkat pulang. Tapi saat dia berjalan melewati jalanan yang sepi, sebuah mobil yang melaju kencang menabraknya dengan keras. Dia jatuh ke tanah. Napasnya perlahan menghilang, hingga tiba-tiba dia membuka matanya lagi. Tapi itu bukan dunia yang sama. Dia terbangun di dunia lain, di dalam tubuh seorang anak kecil yang digendong oleh seorang pria tua. Berdiri di depan sebuah kereta kuda yang hancur. Bertahun-tahun berlalu dan anak itu tumbuh dewasa, kemudian dikenal sebagai Shin Wolfordo, dinamai sesuai pria tua yang telah menyelamatkannya dan membesarkannya di rumahnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, dunia di mana orang menggunakan sihir secara alami seperti bernapas. Shin mempertahankan ingatan dari kehidupan sebelumnya, meskipun dia masih tidak tahu bagaimana dia meninggal, atau mengapa dia berinkarnasi ke dunia ini. Suatu hari, ketika Shin kembali ke kakek angkatnya, pria tua itu, Merlin, tertegun. Shin telah berhasil memburu seekor babi hutan, dan usianya baru 8 tahun. Ketika Merlin memintanya untuk menunjukkan sihir apinya, dia benar-benar terkejut oleh kekuatan Shin yang luar biasa. Tak lama kemudian, Melda dan Michelle mengunjungi rumah Merlin. Melda sangat terkejut saat mengetahui bahwa Shin telah mengalahkan seekor babi hutan. Tapi Shin dengan rendah hati menjelaskan bahwa itu berkat peralatan yang dibuatkan Melda untuknya, yang membuat gerakannya jauh lebih lincah. Michael, di sisi lain, adalah mentor yang telah melatih Shin dalam seni ilmu pedang, mengajarinya cara menggunakan pedang dan bertarung dengan benar. 2 tahun kemudian, Merlin memutuskan sudah waktunya untuk mengajari Shin seni sihir pelacak, yang memungkinkannya menemukan lokasi iblis di dekatnya. Dia memperingatkannya tentang betapa berbahayanya makhluk-makhluk ini. Tapi begitu Shin mencoba teknik itu, Merlin dibuat tak bisa berkata-kata. Shin telah menguasainya pada percobaan pertamanya. Tanpa ragu, Shin mendeteksi iblis di dekatnya, dan segera bergegas ke arahnya dengan niat untuk menghancurkannya. Sesampainya di lokasi, dia tidak menunggu Merlin menyusul. Dia langsung menyerang dan mengalahkan iblis itu hanya dalam beberapa detik. Merlin hanya bisa tertegun, menyadari betapa cepatnya kekuatan Shin berkembang, menjadi semakin menakutkan setiap harinya. Kemudian, saat kembali ke rumah, Merlin berbicara kepada Melda tentang seberapa cepat Shin berkembang dan seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan. Baik Merlin maupun Melda telah menganggap Shin sebagai cucu mereka, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Akhirnya, Merlin memutuskan untuk memberitahu Shin kebenarannya, bahwa dia bukanlah kakek kandungnya. Tapi bahkan sebelum dia sempat menjelaskan, Shin memotongnya dan berkata, "Aku sudah tahu sejak dulu." Merlin melanjutkan, "Orang tuamu, mereka dibantai dengan cara yang paling keji. Saat aku menemukan mereka, aku bahkan tidak bisa mengenali wajah mereka." Dengan senyum tenang, Shin menjawab, "Tidak apa-apa, kakek." Merlin terkejut. Bagaimana bisa Shin begitu menerima? Shin menatap matanya dan berkata, "Aku tidak merasakan kesedihan, karena aku tidak pernah mengenal orang tua kandungku. Kakek, Milda, dan Michelle, kalian selalu ada di sisiku. Aku tidak pernah merasa sendirian, jadi terima kasih kakek, karena telah menerimaku dan membesarkanku." Dipenuhi dengan emosi, Merlin tidak bisa menahan air matanya. Matanya berkaca-kaca karena bahagia dan bersyukur atas kata-kata Shin yang tulus dari hati. Saat Shin berusia 15 tahun, teman-teman Merlin berkumpul di rumahnya untuk merayakan acara tersebut. Selama pertemuan itu, Raja di Seung bertanya padanya, "Apa rencanamu sekarang anak muda? Apa yang ingin kau lakukan dengan hidupmu?" Tapi Shin masih belum mengambil keputusan. Perlu diketahui bahwa Di Seung sebenarnya adalah raja dari sebuah negara bernama Ilshide.
Meskipun Shin tidak mengetahui fakta ini pada saat itu. Setelah pertemuan yang menyenangkan itu, Morlin membawa mereka ke tempat latihan Shin, yang mereka capai melalui portal sihir yang menyerupai teleportasi. Semua orang berdiri dengan takjub, karena tidak seorang pun dari mereka yang pernah menyaksikan sihir semacam itu di dunia mereka. Dan apa yang mereka lihat hanyalah permulaan. Shin akan menunjukkan pada mereka hal yang tak terbayangkan. Morlin mengumpulkan mereka dan berkata pada Shin, "Ayo pahlawan, tunjukkan pada mereka mantranya." Shin menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Mantra apa?" Morlin tersenyum dan menjawab, "Mantra itu, ya, mantra yang itu." Shin mulai memvisualisasikan bentuk dan skala mantra tersebut. Saat semua orang menyaksikan dengan cemas, tiba-tiba api biru muncul dari tangannya, api yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dalam sekejap, Shin menyerang dengan tangannya, memicu ledakan besar yang mengguncang seluruh area, mengejutkan semua orang dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Milda, sambil berpegangan pada Morlin, berteriak, "Apa-apaan yang kau ajarkan pada anak ini? Dasar kakek tua tidak berguna." Milda, omong-omong, adalah istri Morlin. Mereka pun kembali ke rumah. Dan di sana, Raja Diseu mulai berbicara kepada Shin, memperingatkannya bahwa jika negara lain mengetahui kekuatan sihirnya, dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan. Shin berdiri kebingungan, tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah diskusi panjang, Raja mengambil keputusan tegas. Shin harus mendaftar di Akademi Sihir untuk memahami sejauh mana kekuatannya dan menemukan bagaimana sihirnya berbeda dari yang lain. Shin yang terkejut bertanya dengan polos, "Negaramu, apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti, Tuan Diseum." Pada saat itu, Diseum mengungkapkan identitas aslinya. "Aku adalah raja ketiga dari kerajaan Earlshire." Shin tertegun, semua kejadian berlangsung dengan sangat cepat. Dan ternyata semua orang di sekitarnya memegang posisi yang bergengsi. Bahkan Michael, yang selama ini melatihnya ilmu pedang, sebenarnya adalah komandan satria kerajaan. Di tengah keterkejutannya, Shin bertanya pada raja, "Bagaimana Anda mengenal kakek saya?" Diseu menjawab, "Saat pertama kali demonoid muncul, aku berada di medan perang. Iblis itu sangat kuat dan memusnahkan pasukan kami dalam hitungan detik. Ketika giliranku tiba dan aku berada di ambang kematian, Morlin dan Milda menerobos api dan menyelamatkanku. Sejak saat itu, kami menjadi teman dekat, dan aku terus sering mengunjungi mereka." Terungkap bahwa Morlin dan Milda sangat terkenal di ibu kota. Kemudian, mereka menaiki kereta kuda menuju ibu kota. Begitu mereka tiba dan orang-orang mengenali sang penyihir agung dan sang guru, kerumunan orang bergegas ke arah mereka, karena mereka menyandang gelar tersebut. Setelah menyelamatkan kerajaan dan sang raja dari ancaman iblis, mereka tiba di mansion mereka di ibu kota, sebuah rumah yang sangat besar yang membuat Shin kagum. Sepertinya kakek dan nenek benar-benar terkenal. Dia berpikir dalam hati, dia menetap dan kemudian diundang untuk berjalan-jalan di sekitar ibu kota. Saat berjalan-jalan dia melihat sekelompok pemuda mengganggu beberapa gadis. Tanpa ragu-ragu dia turun tangan dan memberi mereka pelajaran yang berat. Para gadis itu berterima kasih pada Shin atas keberanian dan sifat kesatrianya. Dan salah satu dari mereka berkata padanya, "Wahai rembulan, turunlah dan biarkan pemuda ini menggantikanmu." Kata-katanya sangat menyentuh hati Shin, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Mereka semua duduk di sebuah kafe kecil untuk saling berkenalan. Gadis pertama bernama Maria dan yang kedua Sicily. Dari percakapan mereka Shin mengetahui bahwa mereka berdua akan mendaftar di akademi sihir yang sama dengannya. Para gadis itu benar-benar terkejut saat mengetahui Shin juga akan masuk ke akademi itu. Mereka mengira seseorang dengan kemampuan bertarungnya akan langsung bergabung dengan satria, bukan hanya sekolah biasa. Sepertinya mereka adalah gadis yang baik hati dan tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Maria tampak sangat terkesan dengan pria bijak dan wanita bijak itu sambil berkata, "Jika cucu mereka akan masuk ke akademi sihir, maka dia pasti sehebat mereka." Shin merasa salah tingkah dan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah berpamitan dia pergi, tetapi sudah jelas bahwa Sicily jatuh cinta pada Shin pada pandangan pertama. Dan Maria dengan iseng mencoba menggodanya. Hari upacara penerimaan di Akademi Sihir akhirnya tiba. Akademi ini menjunjung tinggi hukum yang ketat, tidak ada anggota kerajaan atau bangsawan.
yang diizinkan menggunakan status atau kekuasaan mereka terhadap orang lain. Di sini semua orang setara baik kaya maupun miskin. Saat Shin memeriksa papan untuk penempatan kelasnya, seorang bangsawan muda berdiri di belakangnya dan membentak dengan sombong. "Minggir dari jalanku!" Dia meletakkan tangannya di bahu Shin untuk mendorongnya ke samping tetapi tanpa ragu-ragu. Shin membantingnya ke tanah. Bangsawan itu berteriak, "Apa kau tahu siapa aku? Kau pikir bisa menantangku dan lolos begitu saja?" Tetapi sebelum dia selesai, sebuah suara datang dari belakangnya. "Di akademi ini semua orang setara. Menggunakan pengaruh keluargamu adalah pelanggaran aturan dan dapat dihukum oleh hukum. Sekarang enyahlah dari hadapanku." Bangsawan itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan pergi dengan malu. Dan Shin baru menyadari bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah August Arshido, putra dari Raja Dishen sendiri. August mendekati Shin dan memulai percakapan. Jelas senang karena Shin memperlakukannya seperti teman biasa, bukan seorang pangeran. Di dekat sana Maria dan Cicely menonton dengan tidak percaya, bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimiliki Shin dengan pewaris tata. Kemudian tibalah ujian masuk. Pertama adalah ujian tulis, diikuti dengan evaluasi kekuatan sihir. Shin sangat senang, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seusianya menggunakan sihir. Tetapi yang mengejutkannya, sihir mereka sangat lemah, namun mereka bangga akan hal itu. Ketika giliran Shin tiba, penguji memintanya untuk menghancurkan target di depannya. Jadi Shin menahan kekuatannya semaksimal mungkin, tetapi bahkan saat itu duar. Seluruh lapangan meledak karena kekuatan mantranya membuat semua orang terpana oleh sihirnya yang luar biasa. Setelah ujian selesai, hasilnya diumumkan. Dan Shin menempati peringkat pertama di seluruh akademi. Sebagai peraih nilai tertinggi, dia diminta untuk memberikan pidato motivasi kepada para siswa baru. Sementara itu Maria dan Cicely juga lulus. Cicely sangat terkesan dengan Shin. Dia tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga seorang jenius sihir. Dan sekarang menjadi yang terbaik di kelasnya. Adapun bangsawan yang menghina Shin di hari pertama, dia sangat marah. Dia tidak bisa menerima dikalahkan. Dan mulai berbisik bahwa Shin pasti berbuat curang. Sekitar waktu itu Melda mengirimi Shin satu set pakaian khusus yang diberi mantra dengan tulisan sihir yang sangat rumit, jenis yang hampir mustahil untuk diubah atau dihilangkan. Tetapi Shin dengan kekuatannya yang luar biasa mampu meningkatkannya lebih jauh lagi. Saat Melda mengetahui apa yang dia lakukan, dia terkejut. "Jangan berani-beraninya kau memberitahu siapapun tentang ini. Apa yang kau lakukan itu berbahaya, bisa menyebabkan bencana." Kemudian, para siswa berkumpul untuk upacara pembukaan. Seperti biasa, para penggemar mengepung Shin dari segala arah saat nama lengkapnya diumumkan. Shin Wolford. Baik Maria maupun Cicely tertegun. Mereka baru saja menyadari bahwa Shin adalah cucu dari sang orang bijak dan sang guru bijak. Shin memberikan pidatonya dan para siswa dibubarkan ke kelas mereka masing-masing. Semuanya tampak normal. Sampai Maria dan Cicely mendekati Shin untuk meminta bantuan. Maria menjelaskan bahwa seseorang telah mengganggu Cicely, mengendalikan dan mengancamnya, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Shin langsung marah. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, anak laki-laki itu muncul sambil berteriak, "Bukankah sudah kubilang jangan bicara dengan pria lain?" Itu adalah bangsawan yang sama dari hari pertama, Karto. Karto mencoba meraih Cicely. Tetapi Shin segera maju dan menghalanginya. Karto berteriak, "Urusan apa kau dengan tunanganku?" Shin menatap Cicely dan bertanya, "Apakah itu benar?" Dia menjawab, "Tidak, aku sudah menolaknya berkali-kali. Tapi dia terus mencoba memaksaku untuk menerimanya." Shin berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Tapi Karto menyeringai sinis dan berkata, "Ayahmu bekerja di bawah ayahku di perusahaan. Aku bisa membuatnya dipecat dalam hitungan detik." Tiba-tiba, suara August bergema dari belakang. "Itu yang kedua kalinya. Dan sekarang kau mengancamnya dengan menggunakan ayahnya. Ini tidak akan diabaikan, kau akan dihukum." Wajah Karto menjadi pucat. Dia cemberut, lalu pergi dengan marah. August menoleh ke Shin dan bercanda, mencoba terlihat keren di depan Cicely. "Ya, tidak buruk, temanku." Shin kemudian memutuskan untuk membawa Maria dan Cicely ke rumahnya untuk bertanya pada Melda apakah dia bisa merancang seragam sihir untuk melindungi Cicely. Maria sangat senang,
mengunjungi rumah sang guru bijak adalah sebuah kehormatan yang langka. August juga ikut bergabung dengan mereka di rumah Shin. Mereka menjelaskan semua yang telah terjadi. Melda menatap Cicili dan berkata, "Jadi ini gadis yang ingin kau buatkan seragam, Shin? Kau tampaknya serius untuk melindunginya." Kemudian dia menoleh ke Cicili, "Tapi sebelum aku membuat apapun, aku punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau benar-benar pantas menerimanya? Kau harus tahu bahwa apa yang Shin buat dianggap sebagai harta nasional." Cicili merasa tertekan, air mata menggenang di matanya. "Aku tidak pantas menerima apapun. Aku memanfaatkan kebaikan Shin dan memintanya untuk melindungiku. Aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga." Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Tetapi Melda memanggilnya, "Jika kau setuju sejak awal, aku pasti sudah mengusirmu. Tapi kau terlihat seperti gadis yang baik dan sopan, kau pantas menerimanya." Shin menambahkan, "Aku tidak pernah merasa kau memanfaatkanku, aku senang kau mempercayaiku." Melda meminta maaf karena telah membuat Cicili merasa tidak nyaman, dan memeluknya. Cicili tidak bisa menahan air matanya, terharu oleh kehangatan Melda. Kemudian Melda membawanya untuk mencoba seragam baru itu. Sementara itu, Merlin merasa sedikit canggung, seperti dia tidak banyak berkontribusi, dan menatap Shin dengan senyum tipis. Semua orang segera berkumpul dan menyaksikan Shin menorehkan mantra pada seragam itu. Mereka takjub dengan ketepatan dan kekuatannya. Bahkan raja sendiri berkata apa yang dilakukan Shin harus dirahasiakan. Jika dunia tahu, perang akan pecah untuk mengendalikannya. Setelah itu, Shin menanamkan mantra pada seragam August, Cicili, dan teman-teman mereka. Saat mereka hendak pergi, Shin memutuskan untuk menunjukkan sihir teleportasinya. Dia bisa langsung berpindah ke tempat manapun yang pernah dia lihat. Semua orang terkejut dengan kemampuan ini. Dan begitulah, hari yang luar biasa dan tak terlupakan pun berakhir. Keesokan harinya, Shin mengantar Cicely ke akademi. Ikatan mereka semakin kuat setiap saat. Dan menjadi jelas bahwa benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka selama perjalanan. Shin terus-menerus mengaktifkan sihir pendeteksinya, memastikan keselamatannya jika ada serangan mendadak. Setibanya di akademi, seorang profesor menyambut mereka dan memandu mereka berkeliling ke berbagai departemen dan jurusan yang tersedia. Selama tur, Pangeran August menyarankan agar Shin mendirikan departemennya sendiri. Mengingat kekuatan sihirnya yang luar biasa yang melampaui kelompok manapun yang ada, para siswa sangat antusias dengan gagasan itu, dan langsung menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Shin. Awalnya, Shin menolak tawaran itu, tetapi ketika Cicili mengatakan akan bergabung dengannya, dia berubah pikiran tanpa ragu-ragu. Dan begitulah, sebuah departemen baru lahir, Divisi Sihir Pamungkas. Sementara itu, di istana kerajaan, raja sedang membahas ancaman yang semakin besar yang dihadapi kerajaan. Jumlah iblis telah meningkat pesat akhir-akhir ini, mengancam stabilitas negara. Iblis-iblis ini awalnya adalah manusia tetapi telah berubah secara misterius. Dan tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa. Di tempat lain, di kediaman Cardo, bangsawan yang sebelumnya menghina Shin. Dia sedang dihukum berat oleh ayahnya atas perilakunya di akademi. Dia berteriak marah, "Ini semua karena Wolford. Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan membuatnya membayar." Matanya mulai berubah, perlahan-lahan menjadi tidak wajar. Seolah-olah sesuatu yang gelap sedang menguasainya. Mendengar ini, ayah Cardo memukulnya dengan keras dan segera memerintahkan para pelayan untuk menguncinya di kamarnya. Ketika Shin mendengar apa yang telah terjadi, dia merasa lega, mengetahui Cicili sekarang akan aman. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia mulai menyelidiki perilaku Cardo dan menemukan bahwa semua orang setuju Cardo dulunya adalah orang yang normal dan sopan. Sampai hari dia bertemu dengan guru bernama Strom. Sejak saat itu, semuanya berubah. Kemudian, di kediaman Cardo, Strom datang berkunjung. Ibu Cardo menyambutnya sambil menangis, memohon, "Tolong bantu anakku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya lagi." Strom menjawab dengan senyum licik, "Jangan khawatir," dan masuk ke dalam kamar. Begitu di dalam, dia merapalkan mantra pada Cardo yang membuat matanya bersinar merah terang. Sebuah tanda yang jelas dari transformasi iblis. Strom kemudian meninggalkan rumah dengan ekspresi jahat, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Kembali ke akademi,
August memberitahu Shin bahwa Cardo telah diberi sanksi, jadi tidak perlu lagi baginya untuk mengantar Cicely ke sekolah. Tapi Shin tersenyum dan berkata, kita tinggal di arah yang sama, aku tidak keberatan mengantarnya. Cicely berdiri di sisinya dan mengangguk, membenarkan kata-katanya. Itu adalah momen yang mengharukan di antara keduanya. Saat percakapan mereka berlanjut, kelompok itu menjadi lebih penasaran tentang sihir pendeteksi Shin. Dan bagaimana sihir itu membuatnya bisa merasakan niat jahat di sekitarnya. Seperti niat iblis, semua orang tercengang, tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Jadi Shin menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia membunuh iblis pertamanya pada usia 10 tahun. Kelompok itu terpesona dengan kekuatannya. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan keluar untuk meregangkan badan dan berlatih sedikit. Tapi tiba-tiba, Shin merasakan energi jahat mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, Carter muncul, yang kini telah berubah wujud sepenuhnya dan melancarkan serangan buas. Dia pasti sudah membunuh mereka semua. Seandainya Shin tidak melompat dan memasang penghalang sihir tepat pada waktunya. Intensitas mantra itu membakar seluruh lengan Shin, tapi berkat pakaian sihirnya, fungsi pemulihan otomatisnya aktif dan mulai menyembuhkan lukanya sendiri. Shin menoleh ke August dan memerintah dengan tegas bahwa semua orang dan lari sekarang juga. August menolak sambil berteriak, kami tidak akan meninggalkanmu, kita akan bertarung bersama. Tapi Shin balas membentak, kalian hanya akan menghalangi. Bawa mereka dan pergi. August, yang mengerti urgensinya, mengikuti perintahnya dan kabur bersama yang lain. Mengirim 2 siswa lebih dulu untuk memberitahu penjaga akademi. Pertarungan antara Shin dan Carter pun dimulai. Carter, yang sepenuhnya diliputi amarah, meraung, aku tidak akan berhenti sampai kau jadi mayat. Shin terkejut, meskipun telah berubah wujud, Carter masih bisa berbicara. Shin menghindari serangannya dan mencoba menggunakan sihir untuk mengembalikannya ke wujud normal. Tapi amarah Carter justru semakin menjadi jati. Dia melepaskan mantra penghancuran diri yang cukup kuat untuk meledakkan seluruh akademi beserta semua orang di dalamnya. Di saat kritis itu, Shin tidak punya pilihan lain. Dia menerjang dengan kekuatan penuh dan melancarkan pukulan mematikan, memenggal kepala Carter dan mengakhiri hidupnya. Shin berdiri di sana, membeku, dan hancur. Itu adalah pertama kalinya dia mengambil nyawa manusia. Carter bukanlah iblis sejak awal, hanya seseorang yang tersesat. Tak lama kemudian, August dan yang lainnya tiba. Mereka tidak percaya pada tingkat kekuatan yang Shin tunjukkan, bagaimana dia seorang diri mengalahkan hibrida manusia iblis. Cicely bergegas ke arahnya, menyadari tanda-tanda gelap di wajahnya akibat penggunaan sihir yang berlebihan. Saat para siswa berkumpul di sekitar Shin, para penjaga akademi akhirnya tiba. Salah satu dari mereka bertanya pada Pangeran August, di mana manusia iblis yang dilaporkan kepada kami? August menunjuk ke mayat tanpa kepala itu. Para penjaga, yang tertegun, mendekati mayat itu dan bertanya, apakah kau yang membunuhnya? August menggelengkan kepalanya, bukan, Shin Wolford yang melakukannya, sendirian. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti. Kemudian para siswa dan penjaga bersorak-sorai, meneriakkan nama Shin. Saat itu juga, Shin Wolford dikenal oleh semua orang sebagai pahlawan yang mengalahkan iblis sendirian. Keesokan paginya, saat para siswa berada di sekolah, Storm berdiri diam di lokasi pertempuran, mengamati sisa-sisa pertempuran dengan kilatan kepuasan di matanya. Sepertinya eksperimen itu memang berhasil, bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Shin duduk di sebuah ruangan bersama August, tenggelam dalam pikirannya, memutar ulang semua yang terjadi kemarin. Dengan suara pelan, dia bertanya, bisakah manusia benar-benar berubah menjadi iblis semudah itu? Tidak. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar tentang semua ini. Pikirannya kembali ke lokasi pertempuran. Mengingat bagaimana Carter berbicara dengan jelas dan logis bahkan setelah perubahan wujudnya yang sempurna. Shin berpikir dalam hati, aku yakin ada seseorang di balik semua ini. Dengan tekad bulat, Shin pergi untuk memberitahu Merlin tentang apa yang telah terjadi. Tetapi setibanya di sana, dia terkejut menemukan Raja Desian ada di sana, yang datang secara pribadi untuk menghormati Shin karena telah mengalahkan iblis sendirian. Namun, Merlin tampaknya tidak senang. Dia jelas tidak ingin Shin terlibat dengan pemerintah atau militer,
karena takut tragedi akan terulang kembali. Raja menjelaskan, pada kemunculan pertama manusia iblis, pasukan kami dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan rakyat hidup dalam ketakutan terus-menerus, tapi sekarang iblis baru telah muncul dan dikalahkan. Rakyat harus tahu siapa penyelamat mereka, agar mereka akhirnya bisa merasa aman. Perlahan, Merlin mulai memahami situasinya. Sang raja maju dan membungkuk hormat, meminta izinnya. Merlin akhirnya setuju tetapi dengan peringatan keras. Jika aku merasa kau berniat menyeret Shin ke dalam militer atau pemerintahan, aku akan membawanya dan segera meninggalkan negara ini. Raja tersenyum meyakinkan, jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi. Saat Shin berjalan melewati ibu kota, orang-orang menatapnya dengan kekaguman. Dia adalah pahlawan yang seorang diri telah mengalahkan iblis. Sekelompok gadis memandang dengan iri. Saat Maria dan Cecily dengan bangga berjalan di samping Shin, salah satu dari mereka bahkan berbisik dengan keras. Apakah salah satu dari mereka tunangannya? Cecily mendengarnya dan tersipu malu. Shin, yang menyadari rasa malunya, meminta maaf. Maafkan aku jika perkataan orang-orang mengganggumu. Dia tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja, sebenarnya, aku sangat senang. Akhirnya, mereka tiba di akademi, di mana kerumunan besar siswa telah berkumpul. Semuanya ingin bergabung dengan kelompok Shin. Sang guru memandang dengan takjub, berpikir dalam hati, jika aku membiarkan mereka semua masuk, tidak akan ada orang yang tersisa di divisi lain, jadi, dia memutuskan untuk mengadakan ujian masuk. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang lulus, seorang anak laki-laki bernama Mark, putra seorang pandai besi terkenal, dan seorang gadis bernama Olivia yang keluarganya memiliki toko roti manis. Anggota yang sudah ada menyambut mereka dengan hangat. Shin mendekati Mark dan memintanya untuk menempa pedang baru untuknya. Mark terkejut, berkata, aku ragu bisa membuat pedang yang bisa menandingi pedang yang kau gunakan untuk membunuh iblis itu. Shin meyakinkannya dengan senyum tenang, itu hanya pedang biasa. Aku hanya memperkuatnya dengan sihir getaran berkecepatan tinggi. Itulah yang membuatnya bisa memotong apa saja. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah senjata tajam dan kokoh yang bisa kugunakan untuk bertarung. Mark mengangguk dengan antusias. Baiklah, aku akan membuat persis seperti yang kau butuhkan. Di tempat lain, Raja Dacian telah menjalankan rencana rahasia untuk mengungkap siapa dalang di balik perubahan manusia menjadi iblis. Tersangka utamanya, Strom, dia mengirim 2 perwira tinggi untuk menginterogasinya. Tetapi Strom tampak sama sekali tidak peduli, seolah-olah pikirannya ada di tempat lain untuk menghindari pengungkapan apapun. Para perwira memulai interogasi mereka, salah satunya bertanya bagaimana Strom bisa melihat menembus kain yang menutupi matanya. Strom dengan tenang menjawab bahwa dia menggunakan sejenis sihir, tetapi salah satu perwira, yang sangat tajam dan tanggap, mulai mengajukan pertanyaan secara berputar-putar. Sampai Strom terpeleset lidah dan mengungkapkan terlalu banyak, aku tidak pernah menyangka Cardo akan berubah menjadi iblis dan mati. Perwira itu segera menanggapi, kalau begitu ikutlah dengan kami ingin kau melihat tempat kejadiannya. Kami dengar kau adalah penyihir tingkat tinggi, kau mungkin bisa membantu dalam penyelidikan kami. Strom setuju untuk pergi bersama mereka. Pada saat yang sama, Shin dan teman-temannya sibuk mendiskusikan desain pedang baru. Mereka menyelesaikan rencana dan mulai membuatnya. Sementara itu, para prajurit mengawal Strom ke markas keamanan. Strom sedikit terkejut tetapi tidak melawan. Dia terus berjalan sampai memasuki halaman yang luas, hanya untuk mendapati dirinya dikelilingi oleh tentara di semua sisi. Bingung, dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa aku dikepung? Sang komandan maju dan berkata, Raja memerintahkan kami untuk merahasiakan identitas Cardo, untuk melindungi keluarganya dari aib, tetapi kau tahu namanya tanpa ada yang memberitahumu, itu membuktikan keterlibatanmu. Strom tertawa mengejek, kupikir kerajaan ini sedang dalam kekacauan. Tapi jelas kau lebih terorganisir dari yang kuperkirakan, kerja bagus. Lalu dengan seringai, dia menambahkan, bagaimanapun juga, eksperimenku di sini sudah selesai, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Komandan berteriak, pengawal, tangkap dia. Sementara itu, Shin dan teman-temannya sedang berjalan melewati kota.
menuju untuk melanjutkan pembuatan pedang. Ketika tiba-tiba mereka merasakan getaran hebat mengguncang dinding di dekatnya. Bergegas menuju sumbernya, mereka menemukan Storm benar-benar terkepung. Tetapi tidak ada prajurit yang berani mendekatinya. Salah satu perwira berteriak, "Itulah orang yang mengubah Karto menjadi iblis." Mendengar kata-kata itu, amarah Shin meledak. Jadi itu dialah alasan aku terpaksa membunuh manusia. Dalam ledakan amarah, Shin melancarkan serangan ganas ke arah Storm dengan kekuatan yang luar biasa. Storm dengan cepat memasang penghalang sihir dan menghindar, tetapi Shin tidak berhenti. Dia menghancurkan tanah di bawah Storm, mencoba membuatnya kehilangan keseimbangan. Lalu Storm tiba-tiba terbang ke langit. Shin tertegun, itu adalah pertama kalinya dia melihat sihir terbang. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan alat sihir yang terpasang di kakinya dan terbang mengejarnya. Di udara, Shin menyerang, menyayat kain yang menutupi mata Storm. Dan di sanalah, mata merah Storm yang bersinar. Dia juga seorang iblis. Karena marah, Storm berteriak, "Aku ingin merahasiakan identitasku, tapi kau merusak segalanya. Jangan harap kau akan pergi dari sini hidup-hidup." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan ancamannya, Shin melepaskan mantra yang kuat, menggabungkan sinar matahari menjadi ledakan terkonsentrasi, dan melemparkannya langsung ke arah Storm. Sinar itu mengenainya tepat sasaran, dan Storm lenyap, hancur menjadi ketiadaan. Namun meskipun Storm telah menghilang, Shin merasa ada yang aneh, seolah-olah ini bukanlah akhir yang sebenarnya. Salah satu perwira mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan bangga, "Tegakkan kepalamu, pahlawan. Kau menyelamatkan kami semua, jangan bersedih." Perwira lain maju, bertanya bagaimana dia melakukannya. Shin menjelaskan bagaimana dia menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi ofensif, membuat semua orang takjub dengan pemikirannya yang cepat, kekuatan yang luar biasa, dan tindakan yang tegas. Dan begitulah hari itu berakhir. Shin pulang ke rumah, ditemani oleh teman-temannya. Di perjalanan, mereka bertemu Melda yang mendekati Maria dan berbisik padanya, "Apakah ada sesuatu antara Shin dan Sicily?" Maria menjawab dengan senyum tenang. Mereka memang saling menyimpan perasaan, tetapi Shin belum menyatakannya, dan Sicily, meskipun banyak yang telah menyatakan cinta padanya, selalu menolak mereka. Sepertinya Shin adalah cinta sejati pertamanya. "Betapa beruntungnya kau, Shin." Segera setelah itu, semua orang mulai bersiap untuk pergi ke Pandai Besi untuk membuat pedang khusus untuk Shin. Saat mereka berjalan, Shin tampak sedikit terganggu. August memperhatikan ini dan bertanya, "Ada apa? Apa ada yang mengganggumu?" Shin menjawab dengan nada prihatin, "Aku mengulangi mantra yang sama yang kugunakan melawan Storm, tapi kali ini tidak menciptakan kaca, hanya membentuk sebuah lubang. Aku merasa ada yang salah." August berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir, dengar kawan, pergilah ke Pandai Besi dan pilih semua yang kau butuhkan untuk pedangmu. Jangan khawatir tentang biayanya. Negara yang akan menanggungnya, kaulah satu-satunya yang mampu menghadapi Storm. Jika dia kembali, kau harus benar-benar siap." Mereka akhirnya tiba di bengkel, di mana mereka bertemu Mark dan Olivia. Jelas sekali ada sesuatu yang istimewa yang berkembang di antara mereka. Shin pergi bersama Mark untuk mulai mengerjakan pedang. Sementara Olivia tinggal bersama siswa lainnya. Saat masuk, ayah Mark marah padanya karena memanggil saat dia sedang bekerja. Tetapi begitu dia tahu bahwa itu adalah sang pangeran sendiri yang telah memanggilnya, kemarahannya mereda, dan dia menyambut mereka dengan penuh hormat. August kemudian memperkenalkan Shin kepadanya. Dan ketika Pandai Besi itu mengetahui bahwa Shin adalah pemuda yang telah mengalahkan iblis itu sendirian, dia benar-benar terkejut. Ketika Shin meminta pedang dengan atribut khusus, hati Pandai Besi itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Bagaimanapun juga, dia akan menempa senjata pahlawan negara, sebuah tugas yang akan membawa gengsi besar bagi bengkelnya. Di tempat lain, di sebuah kekaisaran yang berbeda, raja sedang berbicara dengan salah satu anak buahnya yang memberitahunya bahwa Ars Hideo telah hancur total setelah serangan iblis itu. "Begitu, bagus," jawab sang raja, lalu segera memberi perintah untuk melancarkan serangan. Pria itu pergi, dengan senyum jahat tersungging di wajahnya, menyembunyikan niat gelap. Kembali ke Shin,
yang telah menyelesaikan semuanya di tempat pandai besi. Pada saat itu, para gadis juga telah menyelesaikan percakapan mereka. Sebelum pergi, Shin bertanya kepada Mark apakah mereka membuat barang lain di bengkel. Mark menjawab bahwa mereka juga bisa membuat barang-barang dekoratif jika dia mau. Shin menoleh ke Cicely dan mengatakan ingin memberinya sesuatu. Wajahnya memerah karena terkejut, dan dia terlihat sangat cantik. Dia membawanya masuk dan memintanya untuk memilih sesuatu yang dia sukai. Tetapi Cicely hanya berkata, "Kamu yang pilihkan untukku." Shin memutuskan untuk memberinya sebuah cincin dan mengukir mantra perlindungan khusus di atasnya. Dia memasangkannya sendiri ke jari Cicely, dan kebahagiaannya tak terlukiskan. Sungguh momen yang agung, keindahan dan emosi saling terkait. Tiba saatnya bagi Shin untuk dianugerahi medali kehormatan setelah mengalahkan para iblis. Dia memasuki aula agung dan menerima medali dengan penuh kerendahan hati. Kemudian Raja naik ke atas panggung dan berpidato di hadapan para hadirin. "Ini adalah Shin. Saya berjanji kepada orang bijak pria dan wanita bijak ketika saya memanggilnya ke sini, bahwa saya tidak akan pernah menggunakannya untuk tujuan politik apapun, dan hari ini, di hadapan kalian semua, saya menegaskan kembali janji itu." Shin menatap Raja dengan kekaguman dan berpikir dalam hati, inilah Raja yang sesungguhnya. Keesokan paginya, Shin berangkat ke sekolah, tetapi para penggemarnya ada di mana-mana. Jadi dia menggunakan gerbang sihir untuk berteleportasi secara langsung. Setibanya di sana, para siswa takjub dengan sihirnya yang luar biasa. Namun, ketika dia mulai menjelaskan cara kerjanya, tidak ada seorang pun yang mengerti sepatah kata pun. Meski begitu, jelas Shin punya rencana. Dia mengumpulkan semua siswa dan berkata kepada mereka, "Kalian harus meningkatkan kekuatan sihir kalian. Jika tidak, dalam pertempuran di masa depan, kalian bisa kehilangan nyawa jika tidak siap." Tidak ada yang mengerti maksudnya, jadi dia meminta Maria untuk mengeluarkan mantra penghalang. Penghalang itu rapuh dan mudah hancur. Dia kemudian memanggil Cicely dan memintanya menggunakan cincin yang dia berikan untuk membentuk sebuah penghalang serupa. Perisainya sangat kuat, terdiri dari 2 lapis yang kokoh. Shin menjelaskan bahwa dia pernah menggunakan penghalang yang sama itu untuk menahan serangan racun yang mematikan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahaminya, para siswa jelas yakin dengan demonstrasi itu. Dia memutuskan untuk menunjukkannya secara lebih praktis. Jadi dia melepaskan sebagian energi sihirnya, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Para siswa kemudian menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan di luar imajinasi. Sementara itu, Storm ternyata masih hidup, berada di lokasi yang tidak diketahui di dalam kekaisaran lain, tertawa dengan jahat, memberi pertanda akan datangnya gelombang kejahatan baru. Pada saat yang sama, Shin membawa para siswa ke rumah orang bijak dan wanita bijak untuk mengajari mereka lebih banyak tentang sihir. Marlin mulai menjelaskan cara berpikir Shin dan keterampilannya yang luar biasa. Menegaskan betapa berbakatnya dia, Marlin kemudian melakukan sihir gerbang seperti yang biasa dilakukan Shin, mengejutkan Shin sendiri. Karena dia tidak tahu Marlin telah menguasai sihir seperti itu. Para siswa kagum dan kegembiraan mereka bertambah. Mereka mulai memahami kehebatan sihir Shin. Adapun Melda, dia mengerti alasan sebenarnya di balik tindakan Marlin. Dia tidak ingin orang-orang memandang Shin sebagai makhluk gaib atau seseorang dari dunia lain. Keesokan harinya, saat para siswa berada di sekolah, mereka melanjutkan latihan khusus mereka. Efeknya mulai terlihat jelas pada tubuh mereka. Pedang Shin akhirnya selesai dibuat. Jadi dia pergi untuk mengambilnya dan membeli perlengkapan pelindung untuk semua orang agar mereka aman selama pertempuran. Tiba-tiba, August mendekatinya dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang melengkapi pasukan kita dengan lebih banyak pedang sepertimu?" Shin menjawab, "Itu ide Tony. Jika dia setuju, aku tidak keberatan." All menambahkan, "Perang akan segera dimulai. Dan jika pertempuran semakin sengit, kita mungkin perlu melibatkan para siswa dalam pertempuran juga, kecuali kamu, tentu saja." "Itu dilarang oleh dekret kerajaan," jawab Shin dengan tegas. "Memang benar aku tidak akan bertarung langsung dengan kalian, tapi jika kalian dalam bahaya, aku akan ada di sana. Karena kalian adalah teman-temanku dan aku tidak bisa meninggalkan kalian." Beberapa hari kemudian, perang pun pecah. Raja Kekaisaran kedua,
yang dikenal sebagai Bolosivia, berada dalam keadaan sangat marah. Pasukannya mulai menderita kerugian besar, dan intelijen yang diterimanya tentang Ars Haido ternyata salah. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan membalas dendam. Zest, akan kupenggal kepalamu." Zest adalah orang yang telah menyesatkannya dengan laporan palsu, mengklaim bahwa Ars Haido dilanda kekacauan. Pada saat itu, seorang penjaga bergegas masuk ke ruangan dan memberitahu raja tentang bencana yang menimpa kerajaan. Binatang iblis tiba-tiba muncul dan mulai menyerang warga sipil. Raja sangat terkejut dan segera memerintahkan tentaranya untuk mundur dan membela warga. Sementara itu, di Ars Haido, situasinya sama sekali berbeda. Mereka telah meraih kemenangan gemilang. Komandan mulai serius mempertimbangkan untuk mengejar pasukan musuh yang mundur, untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, salah satu penjaga datang berlari sambil berteriak, "Binatang iblis telah menyerang garis depan pasukan kita." Banyak prajurit yang terluka. Komandan sangat terkejut dan berteriak kaget, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Kita kembali sekarang ke Kekaisaran Bolosivia, tempat binatang iblis telah menginvasi seluruh kota. Jalanan tidak lagi aman, begitu pula rumah-rumah. Jeritan ketakutan bergema dari segala arah, dan di tengah kekacauan itu, Strom berjalan dengan tenang di samping seorang wanita bernama Maira, yang telah dia ubah menjadi iblis dengan tangannya sendiri. Segera terungkap bahwa kehancuran ini adalah bagian dari rencana besar Strom. Dia telah menginstruksikan Zest untuk mengirim informasi palsu kepada raja, memancingnya untuk menyerang Ars Haido, sehingga melemahkan pasukannya dalam pertempuran yang salah arah. Dan begitu para prajurit kembali terluka dan kelelahan, Strom akan menyerang dan merebut kerajaan untuk dirinya sendiri. Dan memang benar, ketika raja kembali ke tanah airnya, dia tidak menemukan apapun selain reruntuhan. Kota itu hancur lebur, rakyat dibantai, semuanya menjadi abu. Dia berjalan ke istananya dengan langkah berat, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dan di sana dia menemukan Strom menunggunya, duduk di atas tahtanya, menyeringai dengan jijik. Dengan mengejek, Strom berkata, "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia melumpuhkan raja dengan sihir dan dengan satu gerakan, mengakhiri hidupnya. Dengan demikian, Strom secara resmi menyatakan dirinya penguasa baru Kekaisaran Bolosivia. Kita kembali sekarang ke pasukan Arselido, yang telah mencapai perbatasan kekaisaran. Di sana, para prajurit berdiri kaget melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Rumah-rumah hancur menjadi puing-puing, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan tangisan kesedihan dan keputusasaan. Tiba-tiba, suara Strom bergema di udara, "Selamat datang di ibu kota. Suatu kehormatan menyambut kalian di sini." Sang komandan segera menyadari bahwa semua yang mereka derita adalah hasil dari tipu muslihat Strom yang licik. Saat dia berbalik, dia dihadapkan pada pemandangan yang luar biasa. Gerombolan iblis yang sangat banyak maju dari cakrawala. Pada saat itu, komandan membuat keputusan cepat untuk mundur bersama pasukannya demi menyelamatkan nyawa mereka. Mereka kembali ke Arslan Hido, dan sang komandan menceritakan semua yang telah disaksikannya kepada raja. Raja menjawab, mundur adalah pilihan yang tepat. Keadaan darurat diumumkan di seluruh kerajaan, dan ancaman yang membayangi dari barat diberitahukan kepada semua orang. Dengan jumlah monster iblis yang meningkat pesat, para siswa Akademi Sihir menjadi perlu untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Pada titik ini, guru mereka muncul dan menyampaikan kebenaran yang pahit. Strom masih hidup, dan dia telah mengambil alih Kekaisaran Bolosivia. Oleh karena itu, diputuskan bahwa semua siswa akan menjalani pelatihan intensif. Kali ini bekerja sama dengan Akademi Satria. Semua orang setuju, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Karena para siswa sihir selalu diejek oleh para satria, yang memandang rendah mereka sebagai yang lemah dan tidak berarti. Shin mencoba menjelaskan tujuan di balik aliansi ini, tetapi kata-katanya tidak didengarkan. Akhirnya, para siswa dari kedua akademi dikelompokkan bersama, dan setiap kereta kuda dibagi oleh 4 siswa dari masing-masing sekolah. Setelah duduk, para siswa satria mulai memperkenalkan diri. Kesombongan mereka terlihat jelas. Salah satu dari mereka berkata,
Kita tidak akan membutuhkan para penyihir dalam pertempuran. Sekali lagi, Shin mencoba menjelaskan nilai kerja sama tim dan persatuan, tetapi sekali lagi, itu sia-sia. Seorang gadis bahkan menghinanya secara langsung. Jangan sombong hanya karena kamu mengalahkan iblis. Mendengar ini, Owarji menyeringai dan berkata, "Baiklah kalau begitu, Shin, jangan bunuh iblis manapun. Biarkan mereka membuktikan kemampuan mereka." Shin menjawab dengan tenang, "Sesuai keinginanmu." Mereka tiba di hutan terpesona, di mana Zik dan Chris adalah pengawas yang ditugaskan. Keduanya sangat dihormati oleh para siswa. Owarji menjelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi dan menambahkan, "Kita akan membiarkan para satria menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan." Setelah hanya beberapa menit berjalan, seekor babi hutan iblis raksasa tiba-tiba menyerang. Para siswa satria menyerbu masuk, tetapi tidak mampu menghentikannya. Mereka dengan cepat kewalahan dan terluka parah. Setelah melihat ini, Shin bergegas maju tanpa ragu-ragu dan melenyapkan monster itu dalam sekejap, menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan yang lain. Sally dengan cepat berlari ke arah para siswa yang jatuh dan mulai menyembuhkan mereka. Belas kasihnya terpancar melalui setiap gerakannya. Para siswa satria, yang sekarang merasa rendah hati, mendekat dan meminta maaf atas perilaku mereka sebelumnya. Ketegangan mereda, dan keharmonisan mulai tumbuh di antara kedua kelompok. Namun, Shin tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya terhadap Cicili, yang sekarang menerima kehangatan dan perhatian dari para satria. Segera setelah itu, dua orang siswa datang berlari ke arah Zik, berteriak, "Bawa pasukan dan lari sekarang. Lebih dari 100 monster iblis sedang menuju ke arah sini." Shin menoleh ke Zik dan berkata, "Biarkan aku menghadapi mereka sendirian." Setelah ragu sejenak, Zik menjawab, "Baiklah, tapi hati-hati." Semua orang ketakutan, jantung berdebar kencang karena takut pada gerombolan yang mendekat. Tetapi Shin berdiri tegap, memanggil mantra yang menghancurkan, dan memusnahkan semua monster hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu, para siswa satria akhirnya mengerti kekuatan penyihir yang telah mereka ejek. Gadis yang sama yang sebelumnya menghinanya maju ke depan dan meminta maaf, lalu menoleh ke Cicili dan berkata, "Maafkan aku telah menghina pacarmu." Wajah mereka berdua langsung memerah, dan semua orang menyadari kebenaran tentang perasaan mereka. Itu adalah momen yang sangat canggung namun manis. Sejak saat itu, tim mulai bekerja sama sepenuhnya. Setiap orang memahami nilai satu sama lain, dan para satria mulai menyadari bahwa sihir sama pentingnya dengan pedang. Kemudian, Zik mendekati Shin dan berkata, "Level pasukanmu luar biasa. Kalian mungkin penyihir terbaik di seluruh kekaisaran." Shin menjawab dengan rendah hati, "Mungkin karena akulah yang melatih mereka, tapi yang terpenting adalah kerendahan hati." Zik lalu bertanya, "Apakah kau mengizinkanku bergabung dengan timmu?" Sebelum Shin bisa menjawab, August menyela, "Kau adalah bagian dari militer. Bergabung dengan mereka bisa memicu masalah politik." Zik menerima hal ini dan bertanya, "Ada hal baru yang harus ku ketahui?" August menjawab, "Ini saranku. Tingkatkan energi sihirmu setiap hari. Itulah kunci untuk menjadi kuat. Lihatlah penghalang yang dibuat Maria dan Cicili. Jauh lebih kuat dari sebelumnya berkat latihan dan perkembangan mereka." Zik terkejut dengan kemajuan mereka. Begitu pula dengan anggota pasukan lainnya, yang sekarang bekerja dengan sangat harmonis. Namun, di balik semua kesuksesan ini, bayangan kesedihan tampak di wajah Shin. Dia berkata dengan pelan, "Aku merasa mengajarkan sihir semacam ini mungkin telah mengubah jalan hidup kalian, dan mungkin akan membawa masalah bagi kalian suatu hari nanti." August mengangguk dan berkata, "Kau benar, kalian kemungkinan akan menjadi unit elit di masa depan dan kekuatan semacam itu akan menarik perhatian negara lain." Tetapi semua orang menjawab serempak, "Kami bangga dengan apa yang telah kami capai. Kau telah menunjukkan jalannya kepada kami, Shin." Pada saat itu, Shin tersenyum dengan tulus dan gembira, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa bahagia lagi. Lalu dia membawa mereka semua ke tempat latihan, dan menjadi jelas bahwa anak-anak itu telah menjadi jauh lebih kuat. August berkata, "Tidak boleh ada yang tahu tentang mereka." Shin menjawab, "Tenang saja, kawan, ini adalah tempatku biasa berlatih, dan tidak ada yang pernah datang ke sini sebelumnya."
Pada saat itu, August mengumpulkan semua orang dan berkata, "Aku ingin memberitahu kalian sesuatu, sebuah rahasia negara, tapi akan kuberitahukan pada kalian. Karena kalian bukan lagi orang biasa." Lalu dia menceritakan apa yang terjadi di Kekaisaran Kedua, kehancuran, pembantaian yang terjadi. Dan semua anak-anak itu berdiri di sana terkejut dan sedih. Dia memberitahu mereka, dengan setiap serangan, jumlah iblis semakin bertambah. Sepertinya kita harus menghadapi mereka segera. Mendengar hal ini, Shin berpikir dalam hati, apa yang direncanakan Storm ya? Kemudian Shin memutuskan mereka harus mengadakan kamp pelatihan musim panas, dan semua orang setuju dengan ide itu dan menyambutnya. Tetapi mereka terhenti pada masalah di mana mereka akan menginap, dan mereka memutuskan untuk menginap di rumah Cecili, karena keluarganya memiliki pemandian air panas. Setelah berlatih, anak-anak itu akan bisa bersantai. Sekarang, kita beralih ke Shin yang memberitahu Merlin dan Melda tentang kamp tersebut. Mereka menyukai ide itu dan menyetujuinya. Tetapi Melda memberitahunya bahwa dia akan ikut dengan mereka sebagai pengawas, karena laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama tanpa pengawasan. Merlin juga memutuskan untuk pergi bersama mereka untuk membantu dalam pelatihan. Dan benar saja, semua orang bersiap-siap, naik ke kereta kuda dan berangkat ke rumah keluarga Cecili. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sekelompok monster sihir yang menjadi sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan mereka saat ini. Salah satu anggota perempuan dari tim berhasil mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Efek dari latihan itu sangat jelas. Mereka telah menjadi jauh lebih kuat. Mereka akhirnya tiba di rumah Cecili, dan semua orang menyambut kepulangannya dengan hangat. Semuanya baik-baik saja. Mereka semua masuk ke pemandian air panas untuk bersantai. Dan Merlin berkata kepada mereka, "Terima kasih kalian semua sudah menjadi teman Shin." Dia menambahkan, saat dia masih kecil, dia selalu sendirian dan aku pikir dia akan terus seperti itu selamanya. Tapi sekarang aku senang dia punya teman yang bisa diandalkan. Anak-anak laki-laki sangat senang dengan kata-kata itu. Dan August berkata, "Tidak, kamilah yang senang Shin menjadi teman kami." Dia melanjutkan, "Aku selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan aku tidak pernah menemukan siapapun yang memperlakukanku seperti orang biasa sampai aku bertemu Shin. Dia memperlakukanku seperti sepupu tanpa pernah membuatku merasa seperti seorang pangeran atau semacamnya." Yang lain juga memuji Shin, dan Shin berkata kepada kakeknya, "Aku tidak akan pernah punya teman jika bukan karenamu, kakek. Aku berterima kasih atas semua yang telah kau ajarkan padaku." Pria tua itu sangat tersentuh dan mulai menangis bahagia, dan begitulah hari itu berakhir. Keesokan harinya, semua orang mulai berlatih. Merlin mengawasi mereka, dan Melda juga mengajari mereka cara membuat peralatan sihir. Shin sangat senang karena keluarganya mendukungnya dan dia berkata, "Selama semua orang meningkatkan kekuatan, aku juga harus meningkatkan kekuatanku." Anak-anak laki-laki itu panik dan menjauh darinya. Shin memberitahu mereka, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Kemudian dia mulai menyiapkan mantranya dan memasang perisai untuk melindungi mereka dari guncangan. Mantra itu luar biasa kuat dan semua orang ketakutan dengan intensitasnya. Lalu, boom, area itu meledak, dan mantra itu menghancurkan 4 gunung bersamanya. Bahkan Melda berteriak pada Shin atas apa yang telah dilakukannya pada gunung-gunung itu. Tapi semua orang senang dan latihan berakhir pada saat itu. Setelah latihan, August meminta Shin untuk membawanya ke istana agar dia bisa belajar lebih banyak tentang para iblis dan tetap mengikuti perkembangan tentang apa yang terjadi di kerajaan. Sungguh pangeran yang rajin sekali dia. Shin membawanya ke istana. Dan begitu mereka tiba, mereka menemukan seorang gadis berdiri di hadapan mereka. Ngomong-ngomong, dia adalah tunangan August. Dia mulai memperkenalkan dirinya pada Shin dengan penuh rasa hormat dan berkata padanya, "August, kau bersantai di sebuah resort dan meninggalkanku di sini. Aku akan ikut denganmu. Jangan kira kau di sana hanya untuk bersenang-senang. Tapi apakah berakhir di situ?" "Tidak, kawan." Adik August juga berkata, "Aku ikut denganmu." Itu karena dia menyukai Melda dan mengaguminya. Perkemahan ini jadi seperti apa? Lebih mirip karya wisata. August tidak setuju dengan ide itu, tetapi raja memberi mereka izin dan memintanya untuk membawa mereka.
Sebagai selingan dari rutinitas, benar-benar keluarga yang berkelas, Shin membawa mereka ke kota menggunakan sihir teleportasinya. Dan mereka berjalan-jalan bersama sebentar, tapi Ellie kesal pada August karena dia selalu membicarakan Shin di istana. Shin, 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 dan tidak pernah menyebut orang lain. August berkata padanya, "Aku merasa seperti di rumah saat bersama Shin." Dia menjadi kesal dan berkata, "Jadi kau tidak merasa seperti di rumah bersamaku?" Dia menjawab, "Bukan, saat bersamamu, aku merasa tenang." Ellie sangat tersentuh dan menyukai apa yang dikatakannya. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran dan saat mereka sedang berjalan, August berkata pada Shin, "Apa kau tidak akan menyatakan perasaanmu pada Cecily? Ayolah, kawan." Shin menjadi gugup dan berkata, "Siapa yang bilang dia mencintaiku?" August menjawab, "Kawanku, itu sudah jelas dan semua orang tahu." Shin berkata, "Bagaimana jika dia menolakku?" August menjawab, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Singkat cerita, mereka tiba di rumah Cecily untuk perkenalan dan Shin sangat gugup. Semua orang mulai berkenalan dengan Ellie dan Mai. Dan Shin memberitahu neneknya bahwa Mai mengaguminya. Melda menghampirinya, memegang tangannya, dan berkata, "Tangan anak perempuan itu indah, tidak seperti tangan Shin waktu kecil." Shin sangat malu dan semua orang setuju dengan kata-kata neneknya. Sampai Cecily keceplosan berkata, "Aku akan senang memegang tangan anak-anak kita." Maksudnya adalah anak-anaknya dan Shin bersama. Semua orang menatapnya dengan kaget, kagum dengan betapa terus terang dan cerdasnya dia. Ketika Cecily menyadari apa yang baru saja dia katakan, dia menjadi sangat malu. Wajahnya memerah dan dia lari. August menghampiri Shin dan berkata, "Sekarang adalah kesempatanmu. Kamu harus menyatakan cintamu padanya sebelum kamu membuatnya lebih malu lagi." Dan benar saja, saat Shin sedang berjalan-jalan di luar pada malam hari, dia menemukan Cecily juga sedang duduk di sana. Jadi, dia menghampirinya untuk berbicara. Dia berdiri di hadapannya, detak jantungnya berdebar kencang. Cecily kemudian berkata, "Maafkan aku jika aku membuatmu kesal dengan apa yang kukatakan di dalam tadi." Shin menjawab, "Tidak, aku justru sangat senang. Apakah kamu ingat saat pertama kali aku melihatmu, Cecily?" Dia menjawab, "Tentu saja aku ingat." Dia berkata, "Saat pertama kali melihatmu, aku berpikir, gadis ini sangat cantik, manis, dan luar biasa." Cecily menjawab, "Dan saat pertama kali aku melihatmu, aku pikir kamu adalah pemuda yang tampan dan kuat." Shin mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berkata padanya, "Aku mencintaimu." Gadis itu sangat gembira dan mulai menangis, sambil berkata, "Aku pikir kamu hanya bersikap baik padaku seperti pada orang lain. Tapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku." Lalu dia menambahkan, "Aku juga mencintaimu." Suasana menjadi sangat tenang dan penuh kebahagiaan. Shin memintanya untuk menjadi pacarnya. Dan tentu saja, dia setuju. Tetapi bahkan sebelum mereka menyelesaikan percakapan mereka menyadari bahwa semua orang telah memperhatikan mereka dari jauh. Benar-benar sebuah skandal. Maka, Shin dan Cecily secara resmi mengumumkan bahwa mereka sekarang adalah sepasang kekasih. Oh, indahnya, Bung. Keesokan harinya, Shin dan Cecily bangun. Jelas merasa malu dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Cecily memberitahunya bahwa mereka harus memberitahu keluarganya, karena dia tidak suka melakukan sesuatu di belakang mereka. Jadi, Shin membawanya ke rumah keluarganya untuk menjelaskan semuanya. Dia sangat gugup saat duduk dan memberitahu ayahnya bahwa dia mencintai putrinya, bahwa putrinya telah mengizinkannya untuk berkencan dengannya, dan bahwa dia datang untuk meminta izin mereka. Sang ayah benar-benar senang bahwa Shin telah memilih putrinya, yang membuat Shin terkejut. Tetapi ibu Cecily kemudian memintanya untuk duduk dan berkata, "Kami adalah keluarga terhormat, dan kami tidak akan mengizinkanmu pergi dengan putri kami kecuali kalian bertunangan secara resmi." Shin setuju dengan kata-katanya dan menerima pertunangan itu. Benar-benar pria sejati. Putri mereka sangat gembira dan menangis karena dia telah bertunangan dengan orang yang dicintainya. Wajahnya sangat memerah. Tetapi kebahagiaannya meluap-luap. Kita sekarang kembali ke pelatihan para pemuda, di mana mereka telah menjadi sangat kuat, dan energi sihir mereka telah meningkat secara signifikan. Hal ini mengejutkan Ellie dan Mei. Tidak seperti Ellie,
Mei juga memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjadi penyihir yang kuat. Kita beralih ke Stram, yang sedang duduk di Kekaisaran Bosivia. Myra memberitahunya bahwa mereka hampir berhasil melenyapkan seluruh kerajaan. Dia menjawab, baiklah. Kembali ke Shin, yang mulai mempelajari jenis sihir baru, semua orang ketakutan, dan memasang penghalang pelindung untuk melindungi diri mereka. Tetapi Shin meyakinkan mereka, mengatakan bahwa sihir itu bukan sihir menyerang. Jadi mereka menurunkan kembali penghalang itu. Shin kemudian berhasil menggunakan sihir terbang, dan membuat batu-batu melayang di udara, mengejutkan semua orang. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka bahkan lebih terkejut ketika dia menerbangkan dirinya sendiri. Seperti Storm, ini akan memberinya lebih banyak kebebasan dalam pertempuran di masa depan. Ketika Shin kembali ke rumah, dia memberitahu Malita dan Merlin apa yang telah terjadi, dan bahwa dia sekarang bertunangan dengan Cecily. Dia meminta maaf karena melakukannya tanpa memberitahu mereka. Tetapi Malita dan Merlin sangat mengerti. Mereka meminta Cecily untuk segera pergi bersama mereka ke rumah keluarganya untuk membicarakan semuanya. Benar saja, Malita dan Merlin tiba dan duduk bersama keluarga itu. Malita mulai berbicara dan menceritakan segalanya tentang Shin, bahwa dia sebenarnya bukan cucunya. Dia melakukan ini untuk melihat apakah keluarga Cecily akan menerimanya apa adanya, bukan karena dia adalah cucu mereka, untuk menghindari keterkejutan mereka jika mereka mengetahui kebenarannya nanti. Sang ayah menjawab bahwa dia tidak menyetujui Shin, bukan karena dia cucu Malita atau semacamnya, tetapi karena dia melihat seseorang yang benar-benar mencintai dan peduli pada Cecily. Cecily juga mengatakan dia mencintai Shin, dan sama sekali tidak memikirkannya seperti itu. Oh indahnya, sungguh momen yang emosional. Kedua keluarga sangat gembira dengan peristiwa yang luar biasa ini. Dan Shin berterima kasih kepada kakek dan neneknya karena telah membesarkannya dan semua yang telah mereka lakukan untuknya. Tanggal pertunangan resmi mereka pun ditetapkan. Dan dunia tiba-tiba terasa sempurna. Kembali ke pelatihan para pemuda. Shin telah membawakan mereka seragam baru yang disihir dengan sihirnya, menambahkan beberapa fitur seperti ketahanan panas, penyembuhan lebih cepat, dan banyak lagi. Dia melakukan semua ini karena mereka akan memulai pelatihan sesungguhnya. Menghadapi monster dari kelas bencana, yang merupakan salah satu makhluk iblis terkuat. Para pemuda kelelahan, tetapi Shin meyakinkan mereka, berkata, jangan khawatir, kalian kuat sekarang. Dan memang, kelompok itu turun untuk berlatih dan menghadapi singa iblis raksasa. Shin memilih 5 dari mereka untuk melawannya terlebih dahulu. Meskipun mereka takut, mereka mengatasi rasa takut mereka dan berhasil mengalahkan monster itu dan melenyapkannya dari muka bumi. Yang lain pun mulai merasa bersemangat, dan masing-masing mulai mengalahkan makhluk iblis sendirian. Segalanya berjalan sangat baik. Hari-hari berlalu, dan tibalah waktunya bagi Shin dan upacara pertunangan Cecily. Shin berdiri di depan cermin bersiap-siap, dan Cecily masuk. Sungguh pemandangan yang luar biasa, kecantikannya tak terlukiskan. Shin berdiri di sana terpesona oleh penampilan calon istrinya dan berkata kepadanya, jika bulan melihat kecantikanmu sekarang, ia akan terbakar karena cemburu. Tapi tentu saja, momen-momen indah selalu berlalu dengan cepat. Ibu Cecily masuk dan berkata, semua orang menunggumu di luar. Mereka berdua melangkah keluar dengan penampilan mereka yang megah. Raja dan semua orang berdiri memperhatikan mereka, dan pertunangan mereka diumumkan secara resmi. Semua orang merayakan dan bersuka cita, dan upacara pun berakhir. Tetapi setelah upacara, saat Shin dan Cecily sedang berduaan, dia mengejutkannya dengan sebuah cincin dan berkata, aku tahu aku sedikit merusak urutannya. Tapi maukah kau menerima untuk menjadi istriku? Cecily setuju, dan dia memasangkan cincin itu di jarinya. Cecily dipenuhi dengan kebahagiaan, sungguh momen yang luar biasa indah. Dan hari itu pun berakhir. Keesokan paginya, semua anak laki-laki terbang di langit. Dan tentu saja, itu karena Shin telah merapalkan mantra terbang pada mereka. Mereka mulai mengendalikannya menggunakan sihir angin, dan cuacanya sangat indah. Kemudian, Shin memanggil mereka menggunakan mikrofon yang dia ciptakan sendiri, meminta mereka untuk mendarat, dan semua orang sangat terkesan dengan penemuan Shin. Sekarang kita beralih ke Storm dan para pengikutnya. Myra berkata kepadanya,
Kita sekarang hampir memusnahkan seluruh kekaisaran. Dan para iblis telah merebut setiap desa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentu saja, ini menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah iblis akhir-akhir ini, jadi Strom mengumpulkan para iblis dan mulai merayakan kemenangannya. Tampaknya dia tidak lagi berniat melakukan hal lain, karena tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan kerajaan Bolosevia. Tetapi salah satu iblis berteriak, "Kita tidak akan berhenti di sini, kita harus terus membunuh, menjarah, dan menyerang." Strom menjawab, "Lakukan sesukamu, tapi jangan libatkan aku. Siapapun yang ingin bergabung denganmu, biarkan mereka pergi." Memang, sekelompok iblis menuju ke kota di sebelah kerajaan Arselido yang, omong-omong, bernama Sweet, berniat untuk menghancurkannya dan membunuh penduduknya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Myra bertanya pada Strom, "Kenapa kau begitu membenci Bolosevia?" Dia menjawab, "Oh benar, aku belum pernah menceritakan kisahku padamu." Dan dia mulai menceritakannya. Sebelum menjadi iblis, namanya adalah Olivera, seorang pria kaya dan terhormat yang peduli pada semua orang, lebih mementingkan kaum miskin daripada kaum kaya, dan memperlakukan semua orang dengan setara tanpa merendahkan siapapun atau pilih kasih. Itulah sebabnya Olivera sangat populer. Suatu hari, seorang petani bertanya padanya, "Mengapa kau melakukan ini, padahal kau kaya? Namun kau memperlakukan para petani setara denganmu." Olivera menjawab, "Ketika aku masih muda, aku sering memperhatikan perbedaan perlakuan terhadap orang kaya dan miskin di negeri kita. Tetapi saat aku mengunjungi kerajaan tetangga, aku tertegun oleh keindahan hubungan di sana. Tidak ada rasisme, semua orang diperlakukan setara, dan hidup terasa indah. Jadi aku memutuskan untuk hidup dan memperlakukan orang-orang dengan cara seperti itu." Untuk memperbaiki kekaisaran, Olivera bukanlah orang biasa. Dia termasuk salah satu kandidat untuk memerintah kerajaan. Suatu hari, Olivera pulang ke rumah pada malam hari. Istrinya menyambutnya, menunjukkan tanda-tanda kehamilan di bulan terakhirnya. Dan mereka berdua sangat bahagia. Tapi seperti yang kau tahu, temanku, kebahagiaan tidak pernah abadi. Sekelompok bangsawan berkumpul untuk membahas Olivera, termasuk Raja Hydra. Mereka semua marah pada tindakan-tindakan Olivera dan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan kesetaraan antara si kaya dan si miskin. Mereka berkata, "Kita harus menyingkirkannya sebelum dia naik tata. Kalau tidak kita semua akan diperlakukan sama." Hydra pun setuju dan memutuskan untuk menyusun rencana untuk menyingkirkan Olivera selamanya. Langkah pertama adalah menyuruh para bangsawan untuk memancingnya ke ibu kota, di mana Hydra akan menanganinya secara langsung. Benar saja, mereka mengirim surat kepada Olivera, memberitahunya bahwa mereka mendukung idenya tentang kesetaraan di antara rakyat dan ingin mendiskusikannya dengannya di ibu kota. Saat Olivera membaca surat itu, dia sangat gembira dan memutuskan untuk pergi menemui mereka dengan penuh semangat, tanpa menyadari jebakan yang telah disiapkan untuknya. Istrinya khawatir dan berkata, "Hati-hati." Dia menjawab, "Jangan khawatir, aku kuat dan aku akan melindungi diriku sendiri." Lalu pergi. Saat dia dalam perjalanan ke ibu kota, Hydra mulai menjalankan rencana jahatnya. Dia memerintahkan penculikan beberapa wanita dari desa Olivera dan kemudian mengirim beberapa anak buahnya untuk menuduh Olivera atas kejahatan tersebut. Tentu saja, dia tidak ada di sana untuk membela diri. Orang-orang mulai bergunjing, meskipun mereka belum sepenuhnya percaya. Tetapi kemudian Olivera memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menemui istrinya, yang sangat ia rindukan. Namun, Hydra sudah menyiapkan segalanya untuk mengakhirinya. Dia menempatkan para wanita yang diculik di dalam sebuah gerobak yang ditandai dengan nama Olivera, dan membuat para petani menangkap gerobak itu. Pada saat itu, para petani menjadi murka dan memutuskan untuk balas dendam. Mereka membawa obor, pergi ke rumahnya, dan membakarnya, dan membunuh istrinya. Olivera sedang dalam perjalanan pulang, dan saat dia melihat api di dekat rumahnya, dia bergegas menuju ke sana. Setibanya di sana, dia terkejut oleh pemandangan itu. Dia berlari menghampiri istrinya, tetapi istrinya sudah meninggal dunia. Dia menangis, berkata, "Inikah balasan atas kebaikanku pada kalian? Inikah balasanku hingga kalian membunuh istriku dan anakku yang belum lahir?" Para petani menjawab,
Kau menculik para wanita dan menjual mereka sebagai budak. Pada saat itu, Oliveira menyadari bahwa semua itu adalah konspirasi yang ditujukan kepadanya. Kemarahannya pun tersulut, dan dia bersumpah akan memusnahkan seluruh kerajaan. Dia melepaskan sebuah mantra yang dipenuhi amarah, berubah menjadi iblis, dan membantai semua penduduk desa dalam hitungan detik. Dan itulah, temanku, kisah dari Strom. Sejujurnya, aku sangat tersentuh dan bersimpati padanya. Sekarang kita kembali ke Zest, yang tidak senang karena Strom tidak lagi memiliki tujuan hidup setelah mencapai tujuannya dan menghancurkan kekaisaran. Dia tidak lagi berniat untuk melakukan apapun. Jadi, Zest memerintahkan salah satu pengikutnya untuk melacak para iblis yang menuju kota dekat Arselhaido. Karena curiga Shin mungkin ada di sana untuk mempertahankannya, dia ingin menguji kekuatannya. Pria itu langsung setuju. Kita kembali lagi ke Kekaisaran Arselhaido, di mana Uk sedang diangkat menjadi putra mahkota pada saat itu, dan tentu saja dia sangat pantas mendapatkannya. Namun saat penobatan, seorang prajurit menerobos masuk ke aula dan memberitahu raja bahwa pasukan iblis telah muncul di kerajaan Sweet. Semua orang panik, dan kecemasan menyebar ke seluruh tempat itu. Tetapi Uk mampu mengendalikan situasi. Dia meyakinkan semua orang bahwa sebuah unit khusus telah disiapkan untuk menghadapi para iblis yang siap sepenuhnya, dan bahwa mereka telah menjalani pelatihan intensif di bawah pengawasan Shin, cucu dari dua pahlawan dan sang penakluk iblis. Dia kemudian meminta Shin untuk memberikan pidato yang bersemangat kepada rakyat. Shin meyakinkan mereka, mengatakan bahwa mereka akan melindungi kerajaan dari invasi apapun, dan tidak akan ada yang bisa menyakiti mereka. Semua orang bersorak dengan gembira dan bangga. Dan dalam momen yang dahsyat, Shin melesat ke langit, sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Saat Shin dan teman-temannya sedang dalam perjalanan, para iblis sudah mencapai perbatasan kerajaan Sweet. Penjaga perbatasan mengirim sinyal kepada para prajurit lainnya untuk waspada dan bersiap untuk serangan iblis. Benar saja, para prajurit mulai mempersiapkan pertahanan bersama dengan para penyihir dan semua persiapan lainnya. Mereka juga mengirim salah satu prajurit ke kerajaan Arselhaido untuk membawa bala bantuan dari Morlin dan Melda, karena mereka masih belum mengetahui tentang unit Shin. Tetapi jumlah iblis sangat banyak, lebih dari 100. Mengingat kekuatan dan jumlah mereka, para prajurit tidak bisa menahan mereka. Para iblis berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mulai menyebar ke seluruh kerajaan, menghancurkan rumah-rumah dan membunuh para penduduk pada saat yang bersamaan. Shin dan teman-temannya sedang berjalan di sepanjang jalan. Shin membagi mereka menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 2 orang, kecuali Cecily, yang sendirian. Karena dia akan bertanggung jawab untuk merawat yang terluka, dan tidak akan ikut dalam pertempuran. Sungguh pemuda yang mulia. Sekarang kita beralih ke para iblis yang tampaknya telah menginvasi seluruh kerajaan. Seorang ibu sedang mencoba melarikan diri bersama putrinya. Tetapi para iblis berada tepat di belakangnya, tidak memberinya kesempatan untuk kabur. Tepat sebelum mereka menjatuhkannya, Shin tiba-tiba muncul dan melayangkan tendangan kuat ke salah satu dari mereka, membuatnya terpental. Dia kemudian menenangkan ibu dan anak itu dan menghabisi sisa iblis yang sedang menyerang. Dia memberitahunya bahwa bala bantuan telah tiba dan kerajaan akan aman. Sang ibu merasa lega dan bersuka cita. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, Shin sedang berbicara dengan Cecily. Salah satu prajurit Zest bernama Laren sedang bersembunyi, mengendap-endap agar Shin tidak menyadarinya. Karena dia ingin menguji kemampuannya. Sepertinya keadaan akan menjadi tegang. Uk naik ke titik tertinggi di kerajaan, memegang sebuah mikrofon, dan meyakinkan para prajurit dan warga, mengatakan, "Jangan khawatir, kalian aman karena kami, para penyihir terhebat, akan melindungi kalian." Kemudian dia mengancam para iblis di dalam kota, menyatakan, "Kalian sekarang akan dihancurkan." Rakyat kerajaan bersukacita. Sorak-sorai bergema, dan pertempuran antara para iblis dan para penyihir pun dimulai. Energi para penyihir melonjak drastis, dan para iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap 2 penyihir mengejar satu iblis dan mengalahkannya. Sekelompok iblis menuju ke arah rumah sakit tempat Cecily berada, berniat untuk membunuhnya. Tetapi Shin sudah mengantisipasi hal ini,
Jadi dia telah menugaskan Mark dan Olivia untuk menjaganya. Benar saja, mereka berhasil mengalahkan para iblis dan melindungi mereka. Sementara itu, Shin menghadapi para iblis sendirian, menghancurkan mereka di kanan dan kiri, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Lawrence, prajurit penyusup dari Zest, menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri melihat kekuatan Shin yang luar biasa, dan berkata, "Apa ini? Tidak ada yang bisa mengimbanginya karena jumlah energi sihir yang sangat besar yang dia miliki." Kita sekarang beralih ke August dan Maria, yang sedang menghadapi pemimpin iblis. Mereka mencoba berbicara dengannya untuk memahami motifnya. Tetapi dia hanya menginginkan kehancuran. Maria mencoba melakukan serangan kejutan, tetapi itu sia-sia. Dia menerjang ke arah Maria, tetapi baju zirah yang dikenakannya melindunginya. Meskipun dia tetap terluka. Karena marah, Maria melancarkan serangan habis-habisan, tetapi pria itu menahannya dengan artefak sihir yang dia peroleh dari salah satu prajurit. August menatap Maria, dan mereka memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama dengan beberapa serangan beruntun, yang pada akhirnya menghancurkan penghalang sihirnya. Sebelum iblis itu sempat mengucapkan sepatah kata pun, tombak petir kerajaan menembus jantungnya. Pada saat itu, sang raja mulai merasa lega dan berkata, "Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir." Raja yang sangat baik hati, omong-omong, Zest mengamati pertempuran dari kejauhan dan berkata, "Aku harus memikirkan ulang semuanya." Setelah menyaksikan kekuatan Shin yang luar biasa, dia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan para iblis dan mundur. Agar penarikan mundur berhasil, dia memanggil Myra sebagai bantuan. Myra tiba di kerajaan, menghancurkan gerbang, dan membakar habis semua yang ada di jalannya. Dia berkata, "Siapapun yang berani, majulah." Sepertinya pertempuran akan menjadi lebih sengit. Kita kembali ke Cecily, yang sedang merawat yang terluka. Dia berhasil menyembuhkan banyak dari mereka. Tetapi tiba-tiba seorang wanita mendatanginya, menangis putus asa. "Memohon, tolong selamatkan suamiku. Aku akan melakukan apa saja." Cecily bergegas untuk merawatnya. Pria itu terluka parah dan mengalami pendarahan hebat. Dia menggunakan mantra untuk menghentikan pendarahannya. Tetapi lukanya terlalu dalam, dan sepertinya dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Kembali ke Shin, yang merasakan energi Myra yang sangat besar. Dia sedang menahan para penjaga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dua anggota pasukan Shin mendekatinya, tetapi dia menangkis semua serangan mereka. Bahkan ketika salah satu gadis itu menggunakan mantra yang dia pikir telah mengalahkan Myra, Myra membalas dan menjatuhkannya. Lawrence memanfaatkan momen itu dan menggunakan mantra untuk memberitahu para iblis bahwa mereka harus segera mundur. Mereka setuju dan mulai melarikan diri. Tapi kemana? Shin menggunakan mantranya yang paling kuat, itu seperti menembakkan sinar laser, dan memusnahkan sebagian besar dari mereka, meskipun beberapa berhasil melindungi para prajurit dan melarikan diri. Shin berpikir untuk mengejar mereka. Tetapi pada saat yang sama dia merasakan bahwa dia harus pergi ke sumber energi sihir yang sangat besar itu. Myra telah membuat beberapa anggota tim menjadi seperti kentang karena pukulan telak. Dua orang lainnya bergabung dalam pertarungan. Tetapi itu sia-sia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia akan menghabisi salah satu gadis itu. Ketika suara Shin terdengar dari belakang, "Tetap di tempatmu." Gadis itu sangat senang dengan kedatangannya. Shin melihat rekan-rekannya yang terluka, dan amarah memenuhi dirinya. Salah satu gadis berkata kepadanya, "Hati-hati, dia kuat." Dia menjawab, "Tapi aku lebih kuat." Dia menyerang Myra dengan seluruh kekuatannya. Myra mencoba menangkisnya, tetapi Shin merobek sebagian pakaiannya saat menyerangnya. Timnya bergabung untuk membantunya, dan Myra tampak terpojok. Lawrence muncul dan berkata padanya, "Gunakan sihir ledakan. Musnahkan mereka." Gadis itu terbang ke udara, menangkap Maria, dan memukulnya dengan keras. Kemudian dia naik lebih tinggi dan melepaskan mantra yang sangat besar. Shin melihat bahwa teman-temannya tidak akan bisa menahannya. Jadi dia berteriak sekeras-kerasnya, "Aku akan melindungi kalian semua." Dia menciptakan penghalang sihir yang sangat besar, dan berhasil mendorong ledakan itu menjauh. Setelah ledakan itu, tidak ada iblis yang tersisa di area itu. Shin kemudian menatap rekan-rekannya, dan merasa lega karena mereka selamat. Mereka mulai membahas Myra, dan August berkata kalau kekuatannya aneh.
Sepertinya ada rahasia di baliknya. Para iblis telah mundur, bersedih dalam kekalahan. Storm, yang telah mengamati semuanya, berkata sepertinya kau akan menghibur Shin. Kita kembali ke Shin, yang pergi memeriksa Cecily. Dia terkejut dengan jumlah korban luka, dan meminta para murid untuk datang membantu. Cecily benar-benar kelelahan, energi sihirnya hampir habis, dan dia tidak bisa lagi menghentikan pendarahannya. Dia menangis, mengatakan sihir tidak berpengaruh apa-apa. Dia merasa putus asa, tetapi pada saat itu, Shin tiba dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Dia menggunakan mantra penyembuhan legendaris yang mengidentifikasi luka-luka dan memperbaikinya. August yang melihatnya berkata, "Sungguh, tidak ada yang bisa menandingimu, Shin." Mantra itu berhasil, dan pria itu kembali ke kondisi stabil. Cecily mendekati Shin dan berterima kasih padanya, berkata, "Kau selalu mendukungku saat aku lemah." Dia menjawab, "Tidak, ini berkatmu. Kau berhasil menghentikan pendarahannya sampai sekarang." Dia kemudian melihat orang-orang yang telah dia sembuhkan, dan melihat mereka berterima kasih padanya. Dia sangat gembira, dan semuanya kembali normal. Setelah pertempuran berakhir, August pergi menemui raja dan memintanya untuk membentuk aliansi antara kedua kerajaan untuk membasmi para iblis. Raja setuju setelah menyaksikan kekuatan mereka yang sebenarnya. August kemudian mengirim timnya kembali, tetapi Shin tampak sedih dan berkata, "Jika aku membuka gerbang di sini dari awal, jumlah korban pasti akan lebih sedikit." Tapi dia tidak tahu bahwa membuka gerbang ke tempat yang belum pernah dia kunjungi adalah mustahil. August berkata kepadanya, "Aku baru saja akan mengatakan hal yang sama. Mari kita lindungi kerajaan bersama-sama, temanku." Merlin dan Melda sedang memperhatikan, dan terlihat sangat senang. Mereka kembali ke kerajaan Earlside dan disambut dengan perayaan besar. August memberikan laporan kepada Ratu tentang semua yang telah terjadi dan memberitahunya bahwa dia telah membentuk aliansi dengan kerajaan Swedia. Raja yakin dengan kata-katanya dan menunjuknya sebagai penghubung antara kedua negara. August kemudian meminta izin raja untuk bepergian bersama Shin untuk membentuk aliansi dengan kerajaan manusia yang tersisa. Raja menyetujui keputusannya. Dia kemudian meminta Merlin dan Melda untuk bergabung, dan mereka juga setuju. Seluruh tim berkumpul keesokan harinya, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan memulai perjalanan baru mereka. Dan dengan itu, musim pertama berakhir. Aku harap ini telah menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi.